Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas tafsir Al-Quranul Karim, merujuk pada kitab yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang berjudul Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang lebih dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Dan kita masih berada pada penjelasan atau pembahasan dari surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-38. Betul Bu ya? Taib. Sebelum kita baca tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, seperti biasa silakan dibaca terlebih dahulu ayat ke-38 dan ke-39. Tafadhal, silakan. Baik, barakallahu fiik. Ayat ke-38 dan ke-39 ini masih terkait dengan, yaitu kaum ahli kitab yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan mereka, yang mereka telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang banyak. Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Kami berfirman, turunlah kalian dari surga seluruhnya. Dan ini termasuk di antara orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam kondisi iblis laknatullah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengusir iblis dan juga termasuk kandungan di dalamnya
orang-orang yang nantinya akan mengikuti jalannya iblis. Dan juga termasuk Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam alaihissalam juga sudah diperintahkan untuk turun dari surga. Maka turunlah kalian semua darinya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adapun barang siapa di antara kalian atau barang siapa yang telah datang kepada kalian dariku, dari Allah, berupa hidayah. Kalian di sini semua manusia dan juga jin. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, maka mereka adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini adalah peringatan bagi manusia, jin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah datangkan kepada mereka petunjuk. Kalau mereka ikut petunjuk Allah, maka mereka tidak akan khawatir dan tidak akan takut. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan kafir terhadap Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah ahli neraka dan kekal di dalamnya. Baik. Sekarang mari kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini. Qala al-muallif rahimahullah, karrara al-ihbata atau kurrira al-ihbat. Di sini diulang kata al-ihbat. Qul nahbitu, ya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan qul nahbitu, ihbitu fi'il amr, dari kata ahbata yuhbitu ihbatan. Artinya apa? Turun. Ya, Syekh As-Sa'di mengatakan kurrira, di sini diulang kata turun. Ya. Berarti sebelumnya sudah ada kata turun. Di ayat keberapa, Bu? Ayat ke-30. Hah? 36, ya kan? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Itu ayat ke-36 ya. Nah, fa'azallahuma syaitanu anha, maka setan pun menggelincirkan mereka berdua, Adam dan Hawa. Fa'akhrajahuma mimma kana fih, maka mereka berdua pun keluar dari surga itu. Wa qulna, dan kami yaitu Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian. Turunlah kalian wahai manusia, wahai Adam dan Hawa, yang nanti akan meneruskan keturunan-keturunan. Nah, ini Allah sebutkan di ayat ke-36. Di ayat ke-38 Allah mengulang lagi qul nahbitu minha jami'a. Jadi ada pengulangan kata ihbat, ya, turun. Nah, liyurattiba alaihi ma dzukira. Allah mengulang kata turun agar tersambung atasnya apa yang disebutkan setelahnya. Apa itu? Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, ya. Jadi ini apa? Ada kaitannya dengan perintah turun. Turunlah kalian dari surga karena nanti kalau ada petunjuk yang datang dariku. Nah, itu maksudnya. Jadi apa? Ada kaitannya. Allah mengulang kata turun karena ada sambungannya.
Nah, sambungan itu adalah pada firman Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ayya waqtin, yaitu kapan waktu saja, wa zamanin, dan kapan zaman saja, maksudnya di waktu kapanpun, di zaman apapun, ja'akum minni, ketika telah datang kepada kalian dariku, kalian wahai ya ma'syara tsaqalain, wahai dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi kata ganti antum di sini itu dari bangsa jin dan manusia. Ya. Apabila telah datang kepada kalian wahai jin dan manusia hudan, yaitu petunjuk, yang dimaksud adalah rasulun wa kitabun, utusan dan kitab, yahdikum lima yuqarribukum minni, yang memberi petunjuk pada kalian apa-apa yang bisa mendekatkan kalian denganku, wa yudnikum min ridai, dan apa yang bisa mendekatkan kalian pada keridhaanku. Nah ini ya. Jadi yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah rasul dan kitab. Kalau telah datang rasul kepada kalian, kalau telah diturunkan kitab kepada kalian yang bisa mendekatkan kalian kepadaku, kata Allah, dan bisa mendekatkan kalian pada keridhaanku. Faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, minkum, dari kalian, bi an amana bi rusuli, yaitu dengan beriman kepada rasul-rasulku, wa kutubi, kitab-kitabku, wahtada bihim, dan mengambil petunjuk dengan mereka ini, wa zalika bi tasdiqi jami'i akhbari rusuli wal kutub, yang demikian itu dengan membenarkan seluruh kabar-kabar dari para rasul dan dari kitab-kitab, wal imtithali lil amri, dan mengerjakan perintah, wal ijtinabi lin nahyi, dan menjauhi larangan. Nah ini jadi makna yang sangat kompleks dari fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya. Siapapun di antara kalian yang datang petunjuk dariku, berupa diutusnya rasul dan diturunkannya kitab, lalu dia beriman kepada rasul tersebut dan dia beriman kepada kitab tersebut, membenarkan seluruh yang datang dari rasul dan kitab tersebut, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, maka apa yang didapat? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas diri mereka dan juga tidak pula mereka bersedih hati. Wa fil ayatil ukhra, ada ayat yang lain, ya, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ya. Jadi ada dua konteks ayat bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Jadi orang yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak khawatir, dia tidak sedih, dia tidak sesat, dan dia tidak sengsara. Nah, selanjutnya farattaba ala ittiba'i hudahu arba'ata asya'. Maka Allah Subhanahu wa taala mengimplikasikan atau menjadikan orang-orang yang mengikuti petunjuknya itu mendapatkan arba'ata asya', 4 perkara. Ya, 4 perkara. Yang mana 4 perkara ini sebenarnya cukup mudah kita simpulkan dari 2 ayat tadi. Ya, 2 ayat tadi. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat yang pertama. Di ayat yang lain, faman ittaba'a hudaya
fala yadhillu wala yashqa. Ya, tidak sedih, tidak khawatir, tidak sesat, tidak sengsara. Itu kesimpulannya. Namun di sini kita baca saja penjelasan dari Syekh rahimahullahu taala. 4 perkara yang didapatkan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu nafyul khaufi wal huzni. Nafyul khaufi wal huzni, yaitu peniadaan rasa takut dan sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khauf wa la yahzan. Tidak takut dan tidak sedih. Wal farqu bainahuma, adapun perbedaan antara keduanya, antara khauf wal hazan. Khauf itu takut atau khawatir, kalau di terjemahan mereka tidak memiliki kekhawatiran, ketakutan, sama maksudnya. Ya, sedangkan al-hazan adalah sedih. Apa perbedaan keduanya? Beliau mengatakan annal makruha, bahwasanya hal yang dibenci, hal yang tidak disenangi manusia, in kana qad mada, kalau itu sudah berlalu, ahdatsal hazan, maka ini menimbulkan rasa sedih. Sesuatu yang kita benci, yang tidak kita inginkan, tapi terjadi dan itu sudah berlalu, ini menimbulkan rasa apa? Sedih. Kita nggak suka barang kita hilang, misalnya ya, tapi ternyata hilang akhirnya dan itu sudah berlalu. 1 jam yang lalu, ya, beberapa menit yang lalu, atau 1 hari yang lalu, maka yang muncul di dalam benak kita apa? Kesedihan. Karena hal yang kita tidak suka itu telah terjadi. Wa in kana muntadharan, tapi kalau itu belum terjadi, ya, rasa yang tidak kita sukai itu belum terjadi, ahdatsal khaufa, maka ini menimbulkan rasa takut. Ada sesuatu yang kita benci, yang kita prediksikan akan terjadi. Sesuatu yang enggak kita sukai, kita prediksikan akan terjadi. Ya. Sebentar lagi mungkin akan ada apa misalnya. Kalau kemarin ya wabah gitu ya. Pelan-pelan wabah itu dari luar negeri masuk ke negeri kita, masuk ke kota kita. Nah, ini ketika belum ada di kota kita, itu rasanya apa? Takut kita, rasa khawatir, karena belum terjadi. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa taala fanafahuma amanittaba huda. Allah menafikan, meniadakan kedua perasaan ini bagi siapa yang mengikuti petunjuknya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti petunjuk Allah maka tidak akan khawatir sesuatu yang buruk menimpanya, dan kalaupun sudah terjadi sesuatu yang buruk menimpanya, dia tidak bersedih. Ya, kalau belum terjadi enggak takut dia. Kalau sudah terjadi enggak sedih dia. Ya, ini orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idan tafaya, kalau keduanya itu ternafikan, enggak ada rasa sedih dan enggak ada rasa khawatir dan takut, hasala didduhuma, maka yang ada, yang dihasilkan adalah lawan dari keduanya, wa huwal amnut tammu, yaitu keamanan yang sempurna, rasa aman yang sempurna. Ya, jadi orang kalau nggak punya rasa takut dan tidak pula kesedihan, maka dirinya merasa aman. Ya, merasa aman. Dia tidak khawatir. Ini orang kalau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ini benar jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, semua
problematika itu sudah dijelaskan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterangkan gimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Terkait hal yang tidak kita sukai yang terjadi di dunia ini, maka resepnya apa? Sabar. Beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau mendapatkan musibah, ditimpa bencana, ditimpa perkara yang tidak dia senangi, dia tahu cara mengatasinya, bersabar. Jadinya dia enggak sedih. Ya. Kalau itu belum terjadi juga sama, dia pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berusaha, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Iman kepada takdir, tawakal yang sempurna. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad maka tawakallah kepada Allah. Seperti kemarin ya, di musim pandemi ya, kita terancam terpapar virus ini dan virus itu dengan berbagai macam varian yang ada. Maka kita berupaya dengan imun dan iman, ya, mendekat kepada Allah dan mengambil tindakan-tindakan kesehatan yang telah diarahkan oleh pihak yang berwenang. Setelah itu apa? Tawakal kepada Allah. Ya sudah, enggak takut kita. Makanya para ulama kita mewanti-wanti kita kalau sudah berusaha menempuh jalan yang dibenarkan menurut syariat dan kesehatan, sudah enggak perlu takut setelah itu. Pasrahkan kepada Allah. Ya. Nah, ini orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah berusaha menghindar dari penyakit, kita sudah berusaha yaitu dengan vaksin dan lain sebagainya, masih takut, nah ini masih khawatir misalnya, maksudnya khawatir yang berlebihan ya, khawatir yang berlebihan sampai-sampai nggak berani keluar rumah misalnya, padahal ada keperluan yang penting. Padahal sudah vaksin, terus juga sudah baca doa, sudah pakai masker, sudah sering cuci tangan. Nah, berarti dia masih punya rasa takut. Nah, bisa jadi karena apa? Kurang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti petunjuk Allah sudah enggak usah rasa takut dia. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia merasa aman karena dia sudah memasrahkan urusannya kepada Allah Tabaraka wa taala, keamanan yang sempurna. Nah, ini terambil dari ayat yang pertama tadi ya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa kadzalika nafyudz dhalali wasyiqa. Demikian pula Allah menafikan, meniadakan ad-dhalal, kesesatan, wasyiqa, dan kesengsaraan, ammanittaba'a hudah, bagi orang yang mengikuti petunjuknya. Orang yang mengikuti petunjuk Allah dijamin tidak tersesat dan tidak sengsara. Ya. Wa idan tafaya, dan kalau keduanya itu tiada, sesat dan sengsara, sabata tidduhuma, maka akan muncul, akan tetap lawan dari keduanya. Wa huwal huda was sa'adah, yaitu petunjuk dan kebahagiaan. Lawan dari sesat itu adalah petunjuk, lawan dari sengsara adalah kebahagiaan. Lantas kalau ada yang bertanya, katanya orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak sengsara, tapi kok banyak orang-orang yang beriman itu hidupnya sengsara. Nah, maka perlu kita luruskan. Sengsara di sini jangan kita sempitkan hanya dalam segi materi. Ya. Sengsara di sini jangan kita sempitkan hanya dari segi materi. Karena justru ada orang-orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, tapi hakikatnya hidupnya sempit.
Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya. Sempit hidupnya bukan berarti dia miskin, dia melarat, dia ekonominya jatuh, tidak. Sempit hidupnya meskipun rumahnya megah. Ya. Sempit hidupnya meskipun kekayaannya melimpah. Karena orang yang berpaling dari peringatan Allah pada hakikatnya dia telah keluar dari yaitu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala hidupnya dipastikan sempit. Dia tidak bisa plong hidupnya. Entah itu karena hartanya, entah itu karena kedudukannya. Bayangkan jemaah sekalian, orang yang diberikan kekayaan yang melimpah, maka kekayaan itu akan semakin menjadi beban baginya kalau dia tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga terus hartanya, dia khawatir dengan rumahnya, dia khawatir dengan perusahaannya, dia khawatir dengan kendaraannya. Nah, orang seperti ini apa enggak tambah sempit hidupnya? Padahal harusnya kalau orang itu kaya raya, orang itu hidup mewah, harusnya kan tambah santai. Tapi kenapa kok tambah sempit? Ya karena kepikiran tadi. Yang ada di fokusnya adalah menjaga kekayaannya. Bagaimana supaya kekayaannya bertambah enggak kurang? Kalau kurang sedih dia. Kalau rugi sedih dia. Karena apa? Dia keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, khawatir hartanya berkurang. Nah, orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, ya sudah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita punya harta, ya jangan kita timbun. Kita keluarkan zakatnya, minimal itu kita keluarkan zakatnya. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah, mau dibawa kemana harta ini. Kalau Allah kasih tambah, ya kita syukuri dengan sedekah, infak, zakat. Tapi kalau Allah kasih kurang, ya bersabar. Nah, ini hidupnya lega, gak sengsara dia. Ya, jadi kesengsaraan tidak dilihat dari segi materi. Bahkan justru yang kita saksikan banyak orang-orang yang nampaknya sengsara hidupnya tapi justru bahagia. Orang lain melihat susah tapi dia sendiri bahagia. Bahkan tidak sedikit kita jumpai meskipun lewat media sosial, ada orang yang layak sebenarnya mendapatkan santunan jemaah. Layak dia. Kerjaannya cuman mengayuh becak, rumahnya ya gak layak. Maka orang seperti ini kan pantas mendapatkan santunan. Ketika diberi santunan dia menolak. Apa jawabannya? Saya masih bisa kerja. Kasihkan ini kalau ada orang yang lebih berhak. Subhanallah. Apa gak bahagia orang kalau punya perasaan seperti itu? Rumahnya itu gak layak, kerjaannya juga ya kecil, cuman ngayuh becak, tapi dikasih santunan dia tolak. Subhanallah. Ini kalau mental kayak kita ya terima aja kan gitu kan. Mumpung dapat santunan meskipun kita mampu, tampani aja bahasa Jawa nih. Nah, ini menunjukkan apa? Mental kita, mental ya miskin. Ya. Mental kita mental sengsara. Padahal Allah kasih kecukupan. Nah, maka dari itu kesengsaraan sekali lagi bukan deal dari segi materi, tapi dari kehidupan. Jiwanya ini sengsara enggak? Ya. Kita tidak mengatakan orang yang kaya pasti sempit kehidupannya, sengsara hidupnya, enggak. Makanya jangan deal dari materi. Kaya miskin bisa sengsara hidup, bisa bahagia hidup, tergantung bagaimana dia menyikapinya. Kaya bersyukur, hidupnya akan bahagia, enggak sengsara.
Miskin bersabar, hidupnya bahagia, tidak sengsara. Sebaliknya, kaya tapi tidak bersyukur, sengsara hidupnya. Miskin tapi enggak sabar, sengsara hidupnya. Ya. Nah, maka kalau dia mengatakan sekali lagi, orang yang mengikuti petunjuk Allah kok masih ada yang sengsara hidupnya? Ya, karena Anda lihat dari segi materi. Tapi kalau jiwanya, benarkah sengsara? Jawabannya tidak. Ya, justru banyak, bahkan kebanyakan orang-orang fakir itu ahli surga. Ya, sengsara mungkin nampaknya di dunia, tapi pada hakikatnya mereka tidak merasa sengsara. Mereka merasa bahagia. Wong hisabnya lebih sedikit, kan gitu Bu ya. Apa yang mau dihisab? Ya, uang ndak punya misalkan. Apa yang mau ditanyakan? Min aina iktasaba wa fima anfaqa, kan di antara hal yang nanti akan ditanyakan sebelum kaki anak Adam bergeser itu hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana ia dapat dan untuk apa ia infakkan. Orang kalau nggak punya harta, ya nggak ada pertanyaan ini, nggak ada. Ya, yang didapatkan untuk apa dia infakkan? Ya juga sedikit pertanyaannya. Apalagi kalau orang yang berkurangan, ya paling tidak dia akan keluarkan itu untuk hal yang wajib-wajib saja. Ya, menafkahi keluarga, makan untuk diri sendiri. Ya punyanya cuma itu ya. Nah, bisa dikatakan jauh untuk dipakai maksiat. Tapi kalau orang berlebih, nah ini yang wajib sudah tertunaikan, nah sisanya buat apa? Ada pilihan. Untuk kebaikan bisa, untuk maksiat bisa. Ini yang menjadi sebab orang-orang kaya itu tertunda masuk surga. Ya, bukan tidak masuk surga jamaah, jangan salah paham. Tapi dia bagian terakhir. Yang lebih dulu masuk surga orang-orang miskin. Ya, karena hisab mereka lebih berat. Banyak harta, tanggung jawab yang perlu untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, jadi orang kalau dia tidak sesat dan tidak sengsara, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan. Kemudian beliau berkata rahimahullah, "Famanittaba'a hudah", maka barang siapa yang mengikuti petunjuknya, hasalalahul amnu was-sa'adatu dunyawiyyatu wal-ukhrawiyyatu wal-huda. Dia akan meraih keamanan, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi, akhirat dan juga petunjuk. Ya, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, kalau dia beriman dan mengikuti petunjuk Allah, maka pasti bahagia dunia akhirat. Wantafa'anhu kullu makruhin minal khawfi wal huzni wad dalali wasyiqa, dan akan ternafikan darinya, yaitu ditiadakan darinya segala hal yang dibenci berupa kekhawatiran, kesedihan, kesesatan dan kesengsaraan. Fahasala lahul marghub, maka dia meraih apa yang diinginkan, wandafa'a anhul marhub, dan tercegahlah darinya hal yang dibenci. Taib. Ini bagi siapa? Wahada, dan ini bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Wahada aksu man lam yattabi huda, dan ini sekarang lawan dari orang yang mengikuti petunjuk Allah, kebalikan dari orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Fakafara bih, kufur kepada Allah, tidak beriman. Wa kadzdzaba bi ayatihi, dan mendustakan ayat-ayatnya. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu penghuni neraka. Ay al-mulazimuna laha mulazamata sahibi li sahibihi, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa berada di dalamnya, di neraka, sebagaimana sahabat membersamai sahabatnya. Ya, makanya dikatakan ashab. Ya, yang secara bahasa artinya sahabat. Ya, ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabul jannah, sahabat-sahabatnya surga. Ashabun nar, sahabat-sahabatnya neraka. Yang dimaksud apa? Ya penghuni neraka.
Tapi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan bahasa ashab karena saking dekatnya mereka. Penghuni neraka dengan neraka itu hubungannya sangat dekat sekali. Menunjukkan apa? Mereka itu tidak berpisah. Ya, sebagaimana sahabat Nabi senantiasa bersama Nabi SAW, senantiasa berkumpul dengan Nabi SAW. Demikian pula sahabat surga senantiasa ada di dalam surga, nggak pernah keluar dari surga. Demikian pula ashabun nar, sahabatnya neraka, mereka senantiasa di dalam neraka, tidak keluar darinya. Nah, wal gharimu li gharimihi, seperti orang yang berhutang kepada orang yang dihutanginya atau yang menghutanginya. Ya, orang yang berhutang itu senantiasa diawasi oleh orang yang menghutanginya. Jadi dia nggak bisa lepas dari pantauan orang yang menghutanginya selama dia masih berhutang. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, la yakhrujuna minha, mereka tidak akan keluar darinya, wala yufattaru anhumul azab, atau wala yafturu anhumul azab wala hum yunsarun, mereka tidak akan pernah futur dari azab. Azab itu nggak pernah berhenti, nggak pernah istirahat. Ya, walahum yunsarun, dan mereka juga tidak mendapat pertolongan. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Wa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat-ayat ini, wa ma asbahuha, dan apa yang serupa dengannya, inqisamul khalqi minal jinni wal ins, terbagilah makhluk dari kalangan jin dan manusia, ila ahli sa'adah wa ahli syaqawah, pada dua jenis. Ada ahli sa'adah, orang yang bahagia, wa ahli syaqawah, dan ada orang yang sengsara. Wa fiha sifatul fariqaini, maka di dalamnya lah terdapat sifat dari dua jenis makhluk ini, ya, ahli jin dan manusia. Masing-masing ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Jin ada yang bahagia, ada yang sengsara. Manusia ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Naam, wal a'malul mujibatu lidzalik, dan juga ada amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada keduanya. Mau jadi ahli sengsara, amalannya ini. Mau jadi ahli bahagia, amalannya ini. Wa anal jinna kal insi fi thawabi wal iqab, dan bahwasanya jin dan manusia itu sama seperti, dan bahwasanya jin, wa annal jinna, dan bahwasanya jin, kal insi, itu seperti manusia, fi thawabi wal iqab, ya, baik dari segi pahala maupun hukuman, siksa. Kama annahum mithluhum fil amri wan nahyi, sebagaimana mereka para jin itu semisal dengan manusia dalam perintah dan larangan. Ya, manusia diperintahkan untuk beriman, jin pun diperintahkan untuk beriman. Manusia diperintahkan untuk mengikuti Rasul, mengikuti kitab, jin pun juga demikian. Manusia dilarang berbuat syirik, jin pun juga dilarang berbuat syirik. Sama persis. Nah ini, ya, jadi manusia dan jin itu sama-sama mendapat beban syariat. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala lebih utamakan manusia dibanding dengan jin. Kenapa? Karena utusan Allah itu dari kalangan manusia. Rasulullah SAW itu dari kalangan manusia, namun syariatnya menyeluruh untuk bangsa jin dan juga manusia. Ya, adapun tidak ada dari kalangan jin Rasul. Ya, tidak ada dari kalangan jin Rasul. Dari kalangan jin itu hanya para dai, para penyeru,
Mereka mendengar firman Allah, mereka mendengar Al-Quran, mereka berada di majelisnya Rasulullah SAW, lalu mereka sampaikan kepada umatnya, sampaikan kepada kalangannya. Ya, adapun kalangan manusia diutamakan Allah dengan diutusnya Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Thumma syara'a ta'ala yudzakiru bani Israila ni'amahu 'alaihim wa ihsanahu. Kemudian Allah memulai mengingatkan Bani Israel atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka dan kebaikan Allah pada mereka. Faqal, lalu Allah berfirman. Nah, ini kita lanjutkan, silakan dibaca ayat ke-40 sampai 43. Cukup. Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk, dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada padamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang benar, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Baik, barakallahu fiik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita masuk ayat ke-40 sampai 43. Nah, ayat ini baru berkaitan dengan Bani Israel. Tadi saya keliru ya. Di awal kajian saya sebutkan ayat ini terkait dengan Bani Israel, maka ini keliru. Yang benar ayat yang ke-38 dan 39 ini berkaitan dengan manusia. Ya, Adam dan iblis yang beserta anak keturunannya. Manusia anak keturunan Adam alaihissalam, sedangkan jin mereka anak keturunan dari iblis. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-40, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan atas kalian. Jadi Allah telah memberikan nikmat kepada Bani Israel. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan tunaikanlah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Wa aminu, dan ayat berikutnya, dan berimanlah kalian bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada bersama kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir dengannya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kalian tukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil, dan jangan kalian campur adukkan antara yang benar dan yang batil. Wa taqtumul haqq, dan kalian sembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Wa aqimus salah,
dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ya, yaitu artinya hendaknya kalian salat berjamaah. Taib. Sekarang mari kita baca penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Allah berfirman, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Al-muradu bi Israel, yang dimaksud dengan Israel adalah Yaqubu atau Yaqubu alaihi salam, yaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Bani Israel itu adalah Bani apa Bu? Anak keturunan Israel Nabi Yaqub. Jadi Bani Israel anak keturunan dari Nabi Yaqub alaihi salam. Ya, Nabi Yaqub sendiri anaknya Nabi Nabi siapa? Nabi Isa apa Ismail? Yang jelas keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nah, Nabi Ishak keturunan dari Ibrahim. Nah, dan Nabi Ibrahim anak Bani Adam, termasuk Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Taib. Jadi Bani Israel anak keturunan dari Israel, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Wal khitabu, tetapi khitab yaitu arah pembicaraan, maksudnya pembicaraan Bani Israel ini ditujukan ma'afiraqi Bani Israel alladzina bil Madinah, ditujukan kepada kelompok Bani Israel yang ada di kota Madinah wa ma haulaha, dan yang di sekitarnya. Ya. Jadi perhatikan jemaah sekalian, Bani Israel anak keturunan Nabi Yaqub alaihissalam itu kan sudah jauh sekali kehidupannya dengan Nabi SAW. Perhatikan, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ini di mana? Di kota Madinah. Apakah di kota Madinah ada Bani Israel yang zaman dulu? Tidak ada. Ya, Bani Israel yang zaman dulu ya nggak ada. Bani Israel yang bersama Nabi Musa itu loh, ada nggak? Nggak ada. Ya. Tetapi anak keturunan mereka, anak keturunan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa itu ada di kota Madinah, dan mereka itu orang-orang Yahudi. Dan Yahudi termasuk ahli kitab. Makanya terkadang Allah memanggil mereka dengan ya ahlal kitab. Terkadang Allah panggil mereka dengan ya Bani Israel. Nah ini. Jadi wahai Bani Israel, maka ini bukan Bani Israel yang dipanggil ditujukan bukan kepada Bani Israel yang bersama Nabi Musa alaihissalam, tapi ditujukan kepada Bani Israel yang ada di kota Madinah, yaitu orang-orang Yahudi. Namun kisah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah kisah Bani Israel terdahulu. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel zaman dulu terhadap apa yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka dahulu berupa kenikmatan. Ya.
Jadi kalau kita pahami wahai Bani Israel ini Bani Israel terdahulu, maka tentu ayat ini tidak ada maknanya. Karena Bani Israel terdahulu sudah apa? Lewat masanya. Nah, sekarang yang ada generasi lanjutannya, yaitu orang-orang Yahudi. Taib. Wal khitabu, dan jadi arah ayat ini ditujukan kepada kelompok Bani Israel, yaitu anak keturunan Bani Israel alladzina bil Madinah wa ma haulaha, yang ada di kota Madinah dan sekitarnya. Wa yadkhulu fihim man ata min ba'dihim, dan juga masuk pada bagian mereka ini siapapun yang datang setelah mereka. Artinya apa? Keturunan Yahudi setelah itu. Ya, bahasa kita sampai pun di zaman sekarang masih berlaku peringatan Allah ini. Jadi kalau kita bacakan ayat ini kepada orang-orang Yahudi zaman sekarang masih sangat relevan, pas, ya. Jadi ayat ini pas untuk mereka. Fa'amarahum bi amrin amin, maka Allah perintahkan mereka dengan perintah umum. Faqal, Allah pun berfirman, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa huwa yashmalu sa'iran ni'am, dan itu mencakup segala macam kenikmatan allati sayuzkaru fi hadhihi surati ba'daha, yang akan disebutkan di surat ini sebagiannya. 6. Jadi nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel di surat ini, surat Al-Baqarah, akan disebutkan sebagiannya, tidak semuanya. Adapun makna uzkuru, ingatlah, wal muradu, yang dimaksud dengannya adalah zikruha bil qalbi i'tirafan, mengingat nikmat Allah dengan hatinya, yaitu dengan mengakui. Ya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Maka yang pertama, mengingat nikmat Allah dengan hati, mengakui, tidak mengingkari. Wabil lisani thanaan, dan mengingat nikmat Allah dengan lisan, yaitu dengan cara memujinya. Hatinya mengakui nikmat Allah, lisannya memuji Allah. Wabil jawarihi, dan mengingat nikmat Allah dengan anggota badan, bisti'maliha, yaitu dengan mempergunakan anggota badan, fima yuhibbuhu wa yurdih, pada apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Ini konsep syukur sebenarnya jamaah. Ya. Cuman di dalam ayat ini Allah bahasakan dengan adzikr, ingatlah. Ya. Tapi sebenarnya ini seperti konsep syukur. Syukur itu sama, diwujudkan dengan 3 hal. Ya, bersyukur dengan hati, menyadari kalau nikmat ini datangnya dari Allah, bersyukur dengan lisan, memuji Allah, alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah Allah berikan saya nikmat. Ya, dan yang ketiga bersyukur dengan anggota badan. Wujudkan syukur itu dengan ketaatan kepada Allah. Sebagai rasa syukur, maka saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep zikir, mengingat nikmat, itu sama seperti syukur. Taib. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janji kalian kepadaku. Wa huwa ma ahidahu ilaihim minal imani bi, yaitu Allah yang telah membuat janji dengan mereka Bani Israel berupa beriman kepadanya, wa bi rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wa iqamati syar'ihi, dan menegakkan syariatnya. Ini janji Bani Israel kepada Allah, atau Allah telah membuat janji kepada Bani Israel, beriman kepada Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, dan menegakkan syariatnya. Ufi bi ahdikum, kata Allah, maka aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Apa itu? Wa huwal mujazatu ala dzalik, yaitu dengan membalasnya. Tentu saja balasannya adalah pahala, balasannya adalah kenikmatan surga.
Nah, wal muradu bidzalik, lebih khusus lagi yang dimaksud dengan janji ini, yang dimaksud dengan janji ini ma dzakarahu Allahu fi qaulih, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat ke-12. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Surat Al-Maidah ayat ke-12. Jadi ini penjelasan rincinya. Yang dimaksud janji Allah, yang dimaksud janji Bani Israel kepada Allah itu apa, dan yang dimaksud janji Allah kepada Bani Israel itu apa di sini. Artinya, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah angkat dari mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berkata, sesungguhnya aku beserta kalian. Allah berjanji akan menyertai mereka. La in aqamtumus shalah, kalau kalian mau menegakkan salat, kalau kalian mau menunaikan zakat, kalau kalian mau beriman kepada rasul-rasulku dan kalian membantu mereka. Ya, kalian menolong dan membantu mereka. Dan kalian juga memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maka janji Allah apa? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Namun barang siapa yang kufur setelah itu di antara kalian, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, dia tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini. Ada kesimpulannya apa? Janji Bani Israel yang harus ditunaikan adalah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, menegakkan salat, menunaikan zakat, menjalankan syariatnya. Kalau mereka penuhi, maka Allah akan memenuhi janjinya, menghapus dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Nah, ini. Tsumma amarahum, kita lanjutkan. Kemudian Allah perintahkan mereka bisababil hamili lahum 'alal wafa'i bi ahdi. Ya. Allah memerintahkan mereka untuk menempuh sebab yang bisa membawa mereka untuk menunaikan janji. Untuk menunaikan janjinya. Wa huwa rahbatu minhu ta'ala, yaitu dengan cara takut kepada Allah Ta'ala. Wa khasyatuhu wahdah, takut hanya kepada Allah semata. Fa inna man khasyahu, maka barang siapa yang takut kepadanya, aujabat lahu khasyatuhu imtithala amrihi wajtinaba nahyihi, maka rasa takut itu akan mendorongnya untuk menjalankan perintahnya, untuk menjauhi larangannya. Ya, di akhir ayat tadi Allah berfirman apa? Wa iyaya farhabun. Ya, jadi setelah Allah perintahkan Bani Israel untuk mengingat nikmat Allah, menunaikan janjinya, Allah berfirman di akhir ayat 35, wa iyya 40, ayat ke-40, wa iyaya farhabun, maka kepadakulah hendaknya kalian takut. Dan dikatakan oleh Syekh As-Sa'di adalah sebab yang bisa mendorong mereka untuk menunaikan janji. Jadi seakan-akan Allah ancam, ya, tunaikan janji kalian kalau kalian takut kepadaku.
Nah, ini orang kalau biasanya diancam dengan sesuatu yang menakutkan, biasanya akan menunaikan janjinya. Kalau dia dikendalikan dengan sesuatu yang bisa membuatnya takut, dia akan menunaikan janjinya. Nah, tapi kalau orang tidak takut kepada Allah, ya bagaimana mungkin dia akan menunaikan janjinya. Taib. Kemudian tsumma amarahum bil amril khas. Kemudian Allah perintahkan dengan perintah khusus pada mereka. Alladzi la yatimmu imanuhum, yang tidak akan sempurna iman mereka, wala yasihhu, dan tidak akan sah illa bihi, kecuali dengannya. Faqal, maka Allah berfirman, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, terhadap apa yang aku turunkan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat sebelumnya ini bisa kita simpulkan ini perintah umum. Apa itu? Tunaikanlah janji kalian. Ini perintah umum. Allah sudah buat perjanjian dengan Bani Israel, ya, dan perjanjian itu telah kita bahas tadi. Lebih lengkapnya ada di surat Al-Maidah ayat ke-12. Nah, di ayat yang ke-40 di surat Al-Baqarah, Allah hanya sebutkan secara global, Bani Israel, tunaikan janji kalian. Niscaya aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan perintah yang khusus lagi. Di antara janji yang patut untuk mereka tunaikan apa? Beriman terhadap apa yang Allah turunkan. Wa huwal Qur'an, dan yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ya. Loh, bukannya kitab yang diturunkan kepada Bani Israel itu Taurat, itu kalau kaumnya Nabi Musa, dan Injil kalau kaumnya Nabi Isa. Maka jawabannya seperti yang tadi disampaikan, ayat ini ditujukan kepada siapa? Bani Israel yang ada di zaman Nabi, anak keturunan Bani Israel di zaman Nabi, yaitu orang-orang Yahudi Madinah. Maka yang dimaksud berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan, ya kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Dan perjanjian ini sudah ada di dalam kitab-kitab mereka. Nah, seperti itu. Jadi apa yang Allah turunkan kepada mereka, atau Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an, alladzi anzalahu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan ya kepada hambanya dan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahum bil imani bih, maka Allah perintahkan mereka untuk beriman dengan Al-Qur'an, dengan Nabi Muhammad SAW, wattibaihi, dan mengikutinya. Wa yastalzimu dzalik, yang dimaksud ini beriman dengan kitab, ya. Allah perintahkan mereka beriman dengan kitab, yaitu Al-Qur'an, dan mengikutinya. Wa yastalzimu dzalikal imanu, wa yastalzimu dzalika al-imana biman unzila alaihi. Dan beriman kepada kitab ini mengharuskan juga beriman kepada Rasul yang diturunkan kitab itu kepadanya. Ya. Jadi perhatikan jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan berimanlah kepada Rasul. Gak ada, ya. Yang ada apa? Berimanlah kepada apa yang aku turunkan. Yang diturunkan Allah apa? Al-Quran. Tidak ada penyebutan berimanlah kepada Rasul yang aku utus. Tidak ada. Tetapi kandungan makna beriman kepada kitab, konsekuensinya juga beriman kepada yang bawa kitab. Dan kitab itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak sah iman kepada kitab kalau tidak beriman kepada yang membawa kitab.
Saya mau beriman kepada Al-Quran tapi nggak mau beriman kepada Rasul SAW. Ini aneh, tidak masuk akal. Lah yang bawa Al-Quran itu Nabi Muhammad kok. Yang diturunkan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mendustakan Nabi Muhammad sama seperti mendustakan Quran. Mendustakan Quran sama seperti mendustakan Nabi Muhammad SAW. Karena dua hal ini saling berkaitan. Nah di ayat ini Allah tidak sebutkan Rasul, tapi kandungan beriman kepada kitab adalah beriman kepada Rasul. Nah, wa dzakara da'iya li imanihim, dan Allah juga menyebutkan faktor pendorong agar mereka beriman kepada kitab tersebut. Faqal, Allah berfirman, musaddiqan lima ma'akum wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan berupa kitab yang membenarkan, musaddiqan yang membenarkan, lima ma'akum apa-apa yang ada bersama kalian. Nah ini baru lima ma'akum, apa yang bersama kalian, yaitu kitab-kitab terdahulu, Taurat maupun Injil. Ya, jadi berimanlah kepada Al-Quran yang telah membenarkan kitab pendahulunya. Ay muwafiqan lahu, Al-Quran itu sesuai dengan kitab yang ada pada sisi kalian. Muwafiqan lahu la mukhalifan, tidak menyelisihi, wala munaqidan, dan juga tidak membatalkan. Jadi Al-Quran itu tidak bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu, tentu saja yang masih terjaga sebelum dirubah oleh tangan-tangan mereka. Ya, jadi kalau ada pertentangan antara Al-Quran dan kitab terdahulu, kitab Samawi, Injil maupun Taurat, maka bisa dipastikan itu karena mereka sudah rubah dengan tangan-tangan mereka. Nah, fa idza kana muwafiqan lima ma'akum minal kutub, kalau ternyata Al-Quran itu sesuai dengan apa yang ada bersama kalian dari kitab-kitab, ghayra mukhalifin laha, tidak menyelisihinya, fala mani'a lakum minal imani bih, maka seharusnya tidak ada yang menghalangi kalian untuk beriman kepadanya. Ini logika sederhana para jamaah sekalian. Kalau kitab berikutnya itu tidak menyelisih kitab sebelumnya, harusnya mudah saja, ya tinggal mengikuti kitab berikutnya, kan begitu. Yang tidak menyelisihi, sama, satu visi, satu tujuan. Ya, falamani alakum, maka tidak ada pencegah bagi kalian minal imani bih, untuk bisa beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Li'annahu ja'a bima ja'at bihil mursalun, karena Al-Quran datang sebagaimana kitab-kitab dahulu juga datang dari para rasul. Fa antum aula man amana bih, maka kalian Bani Israel orang yang lebih utama untuk beriman dengannya. Ya, kenapa? Nah, wasaddaqa bih, dan juga membenarkannya, likaunikum ahlal kutubi wal ilmi. Perhatikan jemaah sekalian, Bani Israel ini punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan selain mereka, karena mereka punya beban ini. Mereka ahli kitab, mereka ahli ilmu. Ya, beda dengan orang-orang Quraisy. Mereka orang-orang ummi. Mereka orang-orang yang tidak mengetahui tentang agama. Mereka orang yang tidak kenal Nabi. Orang Bani Israel, dalam hal ini Yahudi Madinah, harusnya lebih cepat dan lebih tanggap untuk mengikuti Al-Quran. Alasannya jelas. Mereka punya kitab terdahulu yang juga persis dengan kitab yang sekarang ini. Mereka juga punya nabi-nabi terdahulu yang juga sekarang diutus Nabi Muhammad SAW.
Jadi mereka nggak asing dengan kata nabi, nggak asing dengan kitab, nggak asing dengan malaikat, nggak asing dengan wahyu, ya. Dan mereka tahu di dalam kitab mereka juga akan diutus nabi terakhir. Tahu mereka, cuman kesombongan yang menjadikan mereka menolak kebenaran. Nah, maka sebenarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kecerdasan dan kepintaran itu kalau enggak diiringi dengan wahyu, tidak diiringi dengan syariat, maka ini akan mencelakakan diri sendiri. Orang Yahudi kurang pintar apa mereka? Kurang cerdas apa? Mereka orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Tapi itu membuat mereka celaka karena tidak diiringi dengan wahyu, tidak diiringi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali, famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan celaka, tidak akan sengsara, tidak akan sedih, tidak akan takut. Siapapun dia, mau orang cerdas, mau orang biasa, mau orang rendah, selama mengikuti petunjuk Allah tidak akan sesat. Tapi kalau orang cerdas, orang pintar, ya, orang yang ber-IQ tinggi tapi nggak ikut aturan Allah, ya, maka itu yang akan membinasakan dirinya. Terbukti orang-orang Yahudi, mereka yang dibekali kecerdasan tapi mereka menolak kebenaran, mereka menjadi orang yang binasa. Nah, jadi Allah sudah menegakkan kepada mereka hujah dengan sangat luar biasa. Al-Quran itu membenarkan, bukan menyelisih. Maka kalian lebih pantas untuk beriman kepada Al-Quran sebelum yang lainnya. Taib. Kemudian wa aidan dan juga fa inna fi qawlihi, maka sesungguhnya dalam firman Allah Ta'ala, musaddiqan lima ma'akum, membenarkan, Al-Quran itu membenarkan apa yang ada bersama kalian. Isyaratun atau isyaratan, ini merupakan isyarat, ila annakum, bahwasanya jika kalian wahai Yahudi, illam tu'minu bi, jika kalian tidak beriman dengan Al-Quran, ada dzalika alaikum, maka itu akan kembali pada diri kalian. Akibatnya akan kembali pada diri kalian. Bitakdzibi ma ma'akum, sama saja kalian mendustakan apa yang ada dengan kalian. Li'anna ma ja'a bihi huwallazi ja'a bihi Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya. Karena apa yang datang dari Nabi Muhammad itu seperti apa yang datang dengannya Nabi Musa dan Nabi Isa dan selain keduanya dari para nabi. Fatakdzibukum lahu takdzibun lima ma'akum, maka kalian mendustakan Al-Quran sama seperti kalian mendustakan kitab-kitab yang ada bersama kalian. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan orang Yahudi itu beriman dengan Taurat, dusta. Kalau beriman dengan Taurat dengan sebenarnya pasti akan beriman dengan Al-Quran. Karena di dalam kitab mereka sendiri mengarahkan demikian. Sekali lagi, kitab yang belum mereka rubah. Karena Al-Quran, Taurat, Injil sama-sama turun dari Allah, maka mustahil bertentangan. Pasti saling mendukung, saling, yaitu apa? Satu tujuan. Yang intinya apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada di dalam Injil, ada di dalam Taurat. Maka orang-orang ahli kitab yang ketika telah datang Al-Quran kepadanya tidak beriman, sama seperti mendustakan kitab mereka sendiri. Wa aidan, dan juga fa inna fil kutubil lati bi aidikum, maka sesungguhnya apa yang ada di dalam kitab-kitab yang ada di tangan kalian, sifat hadan nabi, disebutkan juga sifat nabi ini, alladzi jaa bihadzal Qur'an, yang datang dengan Al-Qur'an ini, wal bisyarah bihi, dan juga kabar gembira dengannya.
Fa illam tu'minu bihi, maka kalau kalian tidak beriman kepada nabi tersebut, kadzabtum bi ba'di ma unzila ilaikum, kalian telah mendustakan sebagian apa yang telah diturunkan kepada kalian. Jadi di dalam kitab mereka dahulu itu sudah dijelaskan akan diutus nabi terakhir. Ada di dalam kitab mereka. Dan ini juga tercatat di dalam sejarah. Ya. Orang-orang Yahudi itu dengan bangganya pernah mengatakan kepada orang-orang Madinah, suku Aus dan Khazraj, sebelum mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang Yahudi pernah sesumbar, nanti kalau ada nabi terakhir diutus, maka nabi itu pasti akan berada di pihak kita dan kita akan memerangi kalian, wahai penduduk Madinah, Aus dan Khazraj. Jadi orang Yahudi itu sudah sesumbar, nanti kalau diutus nabi terakhir, maka pasti nabi itu ada di pihaknya siapa? Yahudi. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Yang terjadi justru di suatu musim haji, kalau nggak salah di tahun ke-10 masa kenabian, musim haji, orang-orang Madinah berangkat haji, meskipun hajinya ala jahiliyah, karena ibadah haji itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah meneruskan syariat Nabi Ibrahim meskipun sudah dirubah. Ya, tapi ibadah haji tahunan sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah. Maka ketika orang-orang Madinah berangkat haji, Allah takdirkan mereka ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Ya. Jadi Nabi sallallahu itu bergerilya di musim haji, di malam hari bergerilya, datangi kemah-kemah jamaah haji. Ada yang menolak, ada yang menyambut. Yang menolak karena sudah mendapat pesan dari orang Quraisy, kalau Muhammad datang tutup kuping kalian, jangan dengarkan. Ini sudah dipesankan oleh orang-orang Quraisy. Jadi jamaah-jamaah haji itu sudah dikasih warning, kalau Muhammad datang ke grup kalian, ya, ke tenda kalian, jangan dengarkan, tolak, sihir itu. Tapi Allah takdirkan ada beberapa pemuda dari kota Madinah, 7 atau 5 orang, didatangi Nabi, disambut. Tanya-tanya, ternyata mereka nyeletuk, jangan-jangan ini Nabi yang pernah disinggung oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, kalau gitu kita beriman duluan dan sebelum didahului oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini ternyata benar jamaah sekalian. 5 pemuda dari kota Madinah itu beriman kepada Nabi di malam itu. Nah, ketika mereka sampaikan ini ke orang-orang Yahudi, kita duluan yang beriman kepada Nabi, mereka dustakan, itu bukan Nabi. Lihat ya, padahal sebelumnya mereka sesumbar kalau ada Nabi diutus, mereka berarti Nabi itu akan ada di pihaknya ya Yahudi. Tapi karena mereka nggak mau keduluan, mereka orangnya sombong, mereka tolak. Jadi membuktikan apa? Mereka tahu kalau akan ada nabi terakhir yang diutus. Dan juga ini termaktub di kitab-kitab mereka. Nah, ketika nabi itu beneran diutus dan juga membawa Al-Quran yang merupakan wahyu, mereka tolak. Maka sama seperti mereka menolak ajaran di dalam kitab mereka sendiri. Jelas ya? Jadi orang Yahudi itu bukan hanya menolak Quran jemaah, juga menolak apa yang terkandung di dalam kitab mereka. Nah, ini hanya saja karena mereka takut ketahuan, dirubah kitab itu, nggak ada keterangan nabi terakhir diutus. Ya mungkin itu yang dijumpai di kitab-kitab Taurat zaman sekarang, wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. 6. Jadi sudah disebutkan sifat Nabi itu, kabar gembira tentang kedatangan Nabi itu. Tapi kalau kalian tidak beriman kepada Nabi tersebut, sama seperti kalian tidak beriman kepada seluruh Rasul yang ada.
falamma amarahum bil imani bihi nahahum wa hadzarahum min diddihi wa huwal kufru bih. Ya, maka ketika mereka diperintahkan untuk beriman, Allah pun melarang mereka, memperingatkan mereka dari lawannya yaitu kufur. Faqal, maka Allah berfirman, wala takunu awwala kafirin bi. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kufur. Ai bir rasul wal Quran, yaitu kepada Rasul dan Al-Quran. Nah, wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah ini awwala kafirin bi, ablagu, itu lebih dalam. Ya, jadi gaya bahasanya itu lebih dalam min qawlihi, daripada kalau kita mengatakan wala takfuru bi. Allah berfirman wala takunu awwala kafirin bi, artinya jangan kalian menjadi orang pertama yang kafir. Sebenarnya bisa kalau dibahasakan dengan jangan kalian kafir. Kayaknya sama saja, tapi ternyata beda. Makanya ini kembali kepada apa yang pernah kita bahas di awal pelajaran tafsir kita. Al-Quran itu tidak ada yang menandingi gaya bahasanya. Sungguh sangat tepat. Untuk orang-orang Yahudi, ya, maka lebih pas kalau dibahasakan dengan jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Kenapa? Li'annahum idza kanu awwala kafirin bih, karena mereka sekiranya menjadi orang pertama kali yang kafir terhadap Al-Quran dan Rasul, kana fihi mubadaratuhum ilal kufri bih, maka ini adalah upaya mereka, bergegasnya mereka kepada kekufuran. Wa aksuma yanbaghi minhum, dan ini adalah kebalikan dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Artinya apa? Sebegitu jelasnya alasan-alasan yang telah Allah terangkan, menunaikan janji, ya, beriman kepada kitab yang juga persis dengan kitab kalian, keterangannya ada di dalam kitab kalian, maka ini hal yang mendorong mereka harusnya untuk yang paling awal beriman. Tapi kok mereka kafir? Nah ini, jadi nggak pas. Harusnya mereka orang yang pertama kali beriman, tapi justru menjadi pertama kali kafir. Wa sara alaihim ismuhum wa ismu man iqtada bihim min ba'dihim. Oleh karena itu, kalau mereka menjadi orang yang pertama kali kafir, maka mereka akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang-orang yang mengikuti jejak mereka setelahnya. Nah, Allah hati-hati. Ya, jangan kalian menjadi orang pertama kali kafir. Karena apa? Karena nanti kalian akan diikuti dan kalian akan menanggung dosa-dosa mereka. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Taib, adapun setelahnya insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala, karena masih panjang ya, tentang larangan menukar ayat Allah dengan harga yang rendah. Jadi kita cukupkan sekian ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhir langsung ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.